Assalamualaikum wabarakatuh. Hai guys, salam sukses daripada saya buat ahli keluarga Keling semua di mana saja Anda berada. Doa saya semoga Anda sentiasa bahagia, sehat, ceria, dan yang paling penting sekali adalah mensyukuri apa yang berlaku di saat ini. Selamat kita kembali, selamat kita menonton dalam acara Breaking Fee ini bersama dengan tetamu yang kita undang khusus buat Anda semua yang sedang tercari-cari, terfikir-fikir bagaimana caranya untuk sukses di dalam bisnes scaling ini. Dan pastinya tetamu di dalam ruangan Breaking Fee ini adalah bukan calon-calon tetamu, orang yang telah melalui pahit getirnya dalam perjuangan sehingga akhirnya memang sesungguhnya tidak bisa dinafikan berhak untuk berada di pentas Breaking Fee ini. Dan sesungguhnya tetamu-tetamu yang kita undang dalam program Breaking Fee ini, mereka ini layak dipanggil mentor oleh pengikut mereka atau siapa saja yang ingin menjejak langkah-langkah sukses mereka. Jadi guys, sebelum saya memperkenalkan, dan mungkin orang sudah kenal lah, kerana di Keling ini tidak disebut nama pun, tampilan wajahnya yang ganteng itu Anda telah tahu siapa beliau. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu bumper yang akan kita tayangkan kepada Anda. Ya, sama-sama kita menonton bumper pengenalan tetamu kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di rumah saya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Oke, kita akan room tour hari ini. Ikut. Oke, di halaman kita akan masuk ke ruang tamu. Ya, ini biasanya kita nemuin beberapa tamu leader, biasanya kita ngobrol di sini di ruang tamu ini. Ya, biasa juga buat pengajian kalau hari tanggal 1 ya. Kita 12 tahun kita ada majelis di rumah ini di Pondok Indah ya. Jadi ini dibagi ke beberapa kamar. Nah, di ruang tengah. Sekarang kita akan ke ruang kerja saya. Sekarang saya jarang ngantor di ruang ini karena memang biasanya ini buat apa, YouTube Live atau kata Zoom. Jadi sejak pandemi kita di sinilah saya bekerja ya dengan nge-zoom dengan beberapa tim di seluruh Indonesia bahkan luar negeri ya. Beberapa hal ada di sini. Jadi ada lighting, tapi beberapa alat saya sudah pindah ke rumah yang satu. Di rumah yang satu adalah kita studionya pindah ke sana. Jadi kalau untuk seminar virtual kita adakan di sana, yaitu di rumah Sekolah Duta di Pondok Indah juga. Oke, kita lihat ke ruangan yang lain. Oke, nah sekarang kita akan ke kamar anak ya. Kita kamar anak saya. Nah, ini kamarnya Rere ya. Oke, berikutnya kita akan ke ruang tengah yang biasa kita kumpul teman-teman nonton Netflix. Ini ruang tengahnya. Ini biasa kita buat pengajian di sini. Nah, ini meja makan. Nah, setiap Jumat kita kebetulan ada dapur Mama Rere disebutnya. Dapur Mama Rere ya sih. Masak di sana. Nah, kita makan malam bisa di sini. Nah, ini piano yang saya nggak bisa main piano, anak saya kursus piano, jadi nggak ada bakat sedih gitu kan. Jadi anak saya nomor 2 dia bisa main piano, ya dia kursus piano di Yamaha. Oke, kita masuk ke lantai atas. Oke, ini ada di lantai 2. Ini adalah ruang baca saya di perpustakaan.
Ya bisa baca di sini atau di lokasi sini. Nah ini buku-buku agama, sini buku-buku motivasi, buku tentang kehidupan lah ya. Nah ini biasanya saya duduk sini baca, atau pagi saya baca Quran atau apa, biasanya di ruangan inilah. Dan katanya leaders are readers, jadi harus membaca kalau mau bertumbuh leher ke atasnya. Oke, berikutnya kita akan lihat ke kamar utama ya, kamar tidur saya ya. Malu nih sebenarnya, tapi oke lah. Ya, jadi kamaran ini nggak terlalu besar ya. Jadi ini restroomnya, kemudian kamar mandi di belah sana. Restroomnya belah sini. Sorry berantakan. Seperti ini kondisi saya istirahat di sini. Jadi memang nggak ada TV. TV di bawah, ini tempat tidur saja. Oke teman-teman, kita akan ke rumah saya yang satu lagi di Sekolah Duta ya, di Pondok Indah juga, di Jalan Sekolah Duta. Oke, kita ikut ke rumah yang satu lagi. Oke, bro, teman-teman, kita ke rumah saya yang di Sekolah Duta ini. Yuk, di rumahnya sederhana aja. Oke, kita akan masuk ke rumah di Sekolah Duta. Ya, ini konsepnya rumah sederhana. Ya, jadi ini di ruang tamunya yang belum ada sofanya. Memang konsepnya adalah minimalis Skandinavia. Oke, nah ini di ruang tengahnya kita biasa gunakan untuk online ya, untuk kantor juga, untuk syuting. Biasanya kita bikin seminar di lompat di studio di sini. Rumah ini jaraknya kurang lebih 10 menit dari 7 sampai 10 menit dari rumah saya yang pertama ya. Nah, saya paling favorit, kita lihat sekarang. Nah, ini paling favorit adalah bagian dari halaman teras belakang. Nah, ini gardennya belum selesai. Nah, ini pergola yang rencana buat podcast ya, dan kumpul karena memang hobi saya kumpul dengan beberapa leader ya, perpustakaan untuk baca. Karena hobi saya baca dan kumpul dengan beberapa leader di sini membicarakan sesuatu yang besar untuk mencetak banyak leaders club baru, banyak crown ambassador ya, akan target ada bisa memiliki 1000 crown ambassador. Banyak orang tugas lagi di scaling. Ya, dulu saya hanya tinggal di sebuah kos-kosan ya di Kebon Kacang, dan alhamdulillah saya bisa beli rumah seperti ini. Dan teman-teman berani bermimpi, ketemu caranya ya. Alat, berusaha, cita-cita, dan doa. Kalau udah punya cita-cita dan doa ya, Allah akan kirim alatnya, kendaraan, yaitu di sini. Tinggal mau berjuang dan berusaha, minta ditunjuk ajar sama upline Anda akan sampai ke tujuan menjadi Royal Crown Ambassador, Executive Leaders Club, menjadi orang yang bebas waktu dan bebas keuangan. Anda pasti bisa. Ya, itulah guys, ya, bumper luar biasa, bumper pengenalan tetamu kita pada hari ini. Siapa yang tidak kenal beliau, yaitu Royal Crown Ambassador Haji Henry Rikianto. Apa kabar, Hen? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak. Kelihatannya dalam keadaan COVID-19 ini, kelihatannya badan mekar terus ya. Ya. Naik dikit ya. Wah, alhamdulillah ya. Ini kehormatan nih bisa jadi tamu Ya, Bapak nih hari ini. Saya masih terkenang, Hen. Saat awal saya panggil beliau ni Henry ni Hen sajalah. Ya. Saya masih terkenang saat awal apabila beliau bergabung dengan Keling. Kalau tidak silap saya kurang lebih 17 tahun yang lalu ya. Betul, Pak. 17 tahun yang lalu ya. Orangnya, badannya tidak semakmur sekarang ini, tapi gantengnya masih maintain lah ya. Gantengnya masih maintain. Dia sering ke kantor,
dengan pakaiannya yang rapi sekali, dengan dasinya. Apabila sampai kantor dia buka dasi, dia pegang dasi. Saya masih terbayang-bayang waktu itu ya. Masih ingat Pak ya? Saya masih ingat. Duduknya lebih banyak di kaunter. Iya. Alhamdulillah, dan akhirnya staf kaunter itu menjadi istri waktu itu ya. Dapat rezeki, dapat anak bapak juga, Putri Ana dulu. Alhamdulillah, inilah saudara Henry Rikianto. Setiap orang itu berminat. Minat itu datang pasti ada dengan sesuatu alasan, suatu sebab dia. Saya mau tanya Henry ya, kenapa di saat waktu itu Henry menjabat posisi seorang eksekutif di sebuah bank internasional, nggak silap saya, dengan pakaian yang rapi, kemas, yang ibaratkan lihat pakaian gaya itu idaman gadis-gadis sekarang lah ibaratnya begitu ya. Tapi kenapa waktu itu terfikir berminat untuk bergabung dengan Kelly? Alasannya itu? Iya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya penampilan yang awal itu sebenarnya seperti topeng Pak. Oh gitu ya. Jadi topeng itu artinya orang nilai mungkin karena saya kerja di bank gitu ya. Sebenarnya saya seorang sales kartu kredit, sebenarnya penjual kartu kredit. Tapi saya nggak menyesali apa yang saya pernah lakukan itu, saya bangga gitu. Tapi sejak yang jadi persoalan itu, saya sedang mencari-cari cara keluar dari keadaan sulit Pak. Jadi gaji saya nggak cukup. Jadi gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta. Oh, itu orang miskin tuh ya. Minus. Dia punya minus Pak, minus. Perbelanjaan tuh lebih daripada penghasilan itu orang miskin itu. Banyak seperti itu sebenarnya. Itu silap-silapnya orang yang layak terima zakat itu. Termasuk orang banyak utang masalahnya. Jadi saat itu mungkin kita bisa ketawa dengan cerita ini, tapi saat itu ngenes sekali, itu nggak nyaman gitu ya Pak ya, nggak nyaman karena di saat seperti itu kita nggak bisa kirimi orang tua di kampung, jadi habis untuk bayar tagihan karena kartu kredit saya 5 over limit. Jadi begitu terima gaji udah lewat saja Pak. Nah, saya pusing gimana cara ngubah hidup nih, nemu cara supaya saya lembur-lembur pun nggak nutupin kebutuhan saya ini Pak. Sehingga sedang mencari cara bagaimana keluar dari keadaan sulit secara ekonomi. Saya anak pertama, adik saya sampai nggak kuliah karena habis sawahnya dijual untuk muliain saya. Oh gitu ya. Iya, jadi terkenal saya di kampung yang habisin ladang lah sawah. Jadi di kampung bahwa itu anaknya Pak Tukiman yang habisin sawah. Jadi itu image yang terjadi di kampung. Di sini terkenal juga tukang utang. Oh gitu ya. Jadi kalau ketemu teman-teman, wah ada Henry nih mau minjem duit tuh. Padahal buat makan gitu. Oh, gitu. Jadi penampilan boleh keren tapi sebenarnya kantong tongpes Pak. Oh, gitu ya. Tipis. Jadi itu banyak orang yang masih pakai topeng lah gitu. Dan akhirnya saya sedang mencari cara keluar dari keadaan sulit. Akhirnya nemulah ditawarkan usaha ini gitu. Oh gitu. Sebenarnya kalau di Malaysia itu ada satu kata-kata yang sering ngobrolkan, diperkatakan, dibilang peribahasa bukan peribahasa. Kata-kata itu saya terkenang. Banyak orang tuh biar papa, tahu papa nggak? Papa tuh miskin. Biar papa asalkan bergaya. Jadi Henry lah itu ya. Biar papa tuh kan. Dan sebenarnya tipikal orang begitu banyak teman-teman sekalian. Kadang-kala ini kita berbohong dengan diri kita dan kita apabila kita disandarkan dengan masalah, tantangan, tidak mencukupi dan sebagainya, tetapi kita tidak mau menerima kenyataan itu, maka akhirnya kita lahir sebagai orang miskin, kerana ingat ya, kita lahir tanpa pakaian apapun, kita membesar sebagai orang miskin, yang sedihnya kita mati sebagai orang miskin. Jadi saudara Henry ini tergolong pada orang yang istimewa, orang hebat lah. Lahir sebagai orang miskin, semua orang lahir sama lah. Tetapi beliau berkeinginan untuk menjadi orang yang tidak dibebani dengan hutang-hutang itu ini dan sebagainya. Akhirnya beliau berjuang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi pada saya ini satu hikmah yang cukup luar biasa lah. Dan saya harus akui, you satu orang yang istimewa. InsyaAllah. Tidak banyak orang berfikir begitu. Dia menerima takdir yang berlaku kepada dirinya, tidak mau merubah takdir itu. Ini yang terjadi. Jadi kalau begitu caranya impian itu tidak terlalu besar lah ya. Impiannya semata-mata untuk membayar hutang, mendapat lebih itu sedikit sajalah ya. Besar kecilnya itu sebenarnya alasan utama untuk satu hutang memang 5 kartu kredit kurang lebih 80 juta lah gitu. Buat orang mungkin itu kecil, tapi buat saya itu sudah tahunan nggak lunas-lunas begitu. Kedua, mengirimi ibu saya di kampung yang
seorang janda, seorang petani, ibu bapak saya seorang mantan guru gitu ya. Oh, gitu ya. Dan satu kebahagiaan saya adalah bisa membahagiakan orang tua, Pak. Oh, Jadi impian mantap. saya adalah karena bukan sesuatu atau apa, bukan menghajikan ya, tapi bagaimana ibu saya bisa bahagia itu adalah mungkin kalau apa kata anak kayak hutang saya bisa hindarilah pura-pura ngilang lah atau apa gitu. Tapi kalau ibu saya nggak bahagia itu yang rasanya ndak bisa membalas kebaikan beliau. Oh, ini luar biasa nih, Hen. Karena saya teringat guru saya berbicara begini, Hen. Ini bagus untuk mengingatkan diri saya, mengingat juga Henry dan teman-teman kita yang lain. Dia bicara begini, guru saya pernah bicara gini. Kita tidak akan bahagia kalau kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Masya Allah. Karena itu adalah sebenarnya asas lahirnya tempat mencari surga, katanya. Oh, jadi luar biasa Ridhonya lah. ibu. Bersyukurlah karena Henry mempunyai satu kepikiran begitulah. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ambil daripada kisah saudara Henry ini tadi, inilah perjalanan hidup. Yang pertama sekali, kita tidak perlu untuk membuat satu impian yang besar. Kerana impian ini dia akan beralih kepada 2-3 tahap. Ini pada pandangan saya lah, Hen, ya. Yang pertama, impian jangka masa pendek, bagaimana untuk kita mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Apabila kita telah lepasi masalah ini, kita pergi pada yang kedua. Sebenarnya dalam Al-Quran ada itu, Hen. Ada di situ. Faiza farabatafam sok wa ila rabbika farghab. Apabila kita selesaikan satu tugas, kita buat satu tugas kita yang lain. Jadi kalau kita kupaskan di situ, Henry harus bermimpi alhamdulillah lah, daripada keinginan yang sederhana, kemudian pergi kepada satu impian yang lebih besar daripada itu. Tapi pastinya, Hen, banyak orang yang melihat kesenangan you, kemewahan you, ya. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti tangisan, pahit maung, perjuangan yang cukup luar biasa sampai ke tahap ini. Pada saya setuju dengan apa orang bicarakan bahwa sesungguhnya sukses ini bukan segampang membalikkan tangan. Kalau saya rasa segampang membalikkan tangan, pasar kosong itu. Nggak ada yang mau jadi super taksi. Semua cuma akan bergabung ke Keling gitu kan. Nggak ada yang mau jual ikan, nggak mau jual sayur. Karena jadi saya mau tahu lah, Henry, sebagai pedoman. Inilah satunya, guys, istimewanya program Breaking Free ini. Karena kita bukan melihat kesusahan orang, tapi kita mengkaji halangan, tantangan, tangisan sebelum melihat tawanya itu. Sama dengan apa yang kita rasakan sekarang. Jadi bisa nggak Henry sharing sedikit bagaimana di saat Henry telah mengambil satu keputusan berjuang bersama dengan Keling ini, menawarkan bisnes kepada teman-teman, menawarkan produk kepada customer dan sebagainya. Apakah tantangan-tantangan, halangan yang kadang-kala membuat kita tidak mau meneruskan langkah kita lagi ke depan? Sesuai dengan Breaking Free ya, seperti bukunya Pak Razi, bahwa ada harga yang harus dibayar kan. Ketika kita membuat keputusan, ya, keputusan itu yang membuat hidup kita akan berubah selamanya ketika kita membuat keputusan, ya. Ketika kita membuat keputusan, di saat itu saya ingin mengubah nasib. Nah, ketemu usaha Keling, saya berdoa, ya Allah, bisa jadi ini adalah sebuah jalan sebagai wasilah untuk saya bisa mengubah hidup saya, gitu. Jadi tantangan saya di awal, tapi salah satunya adalah karena modal, Pak. Artinya tidak ada secara keuangan saya punya masalah dengan keuangan itu. Artinya biaya operasional buat saya naik angkot kemana-mana, naik Kopaja P19 Tanah Abang Blok M, Pak. Jadi kalau punya teman-teman yang punya masalah dengan keuangan atau biaya operasional, saya mengalami itu. Mengalami di mana buat makan aja susah gitu. Kendaraan enggak punya. Jadi semua syarat untuk tidak sukses saya punya, Pak. Sudah utangnya banyak, tinggal di kos-kosan, saya nggak punya ruang tamu untuk presentasi seperti itu, nggak punya biaya operasional, nggak punya kendaraan, jomblo lagi kan, nggak ada yang mau mas saya kan gitu. Jadi ngenes sekali lah gitu. Tapi saya punya keyakinan gitu, kalau menemukan kendaraan yang tepat, saya sanggup bertarung lah. Kalau pilihannya adalah no choice sebenarnya, Pak. Kalau saya mau pulang kampung udah tak ada ladang, tak ada sawah. Jadi mau nggak mau saya harus sukses lah di Jakarta ini. Jadi no choice, Pak, nggak ada pilihan. Itu yang salah satunya adalah sepertinya saya harus berhasil di sini. Jadi ditolak,
teman juga sedikit, karena teman saya cuma teman kos, teman kerja, itu saja. Saya pendatang di sini. Tapi kalau punya cita-cita yang kuat, insya Allah akan nemulah partner yang bagus untuk di sini. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan dalam kehidupan ini ada orang yang titik-titik terendah dia. Ya. The bottom lah, sebagai pernah saya bercerita dengan teman-teman saya, ini kisah saya lah Hen, ya. Ya. Kalau kita mau menangis pun air mata sudah enggak punya lagi lah, dah habis ya. Titik terendah saya, macam saya pernah sharing dengan anak saya, karena kenapa saya sharing dengan anak saya? Supaya beliau mengetahui, menghargai, mensyukuri nikmat yang beliau dapatkan itu. Karena di saat saya titik terendah saya itulah di saat apabila saya telah memiliki keluarga. Henry waktu itu bujangan lagi lah. Mungkin titik terendahnya berbeda dengan saya lah. Di saat tidak punya uang untuk membayar tagihan mobil, sehingga kan anak saya pun untuk membeli dia punya susu itu ini pun terpaksa berhemat-hemat, terpaksa pakai wang isteri, dan sampai merasakan bahawa yang membuat saya bangkit ini Hen, cerita tentang bangkit ini ya. Ini saya buat sharing dengan Hen supaya Hen bisa sharing dengan teman-teman. Yang membuat saya bangkit itu adalah saya merasakan bahawa pernah enggak Henry terfikir, kalau saya pernah terfikir, apakah saya ini lahir sebagai orang yang gagal? Apakah saya ini lahir, ini saya tanya diri saya, ini titik terendah saya di saat saya ada, apakah saya dilahir ini adalah untuk menderita? Apakah saya dilahir ini tidak bisa berkesempatan untuk sukses sebagaimana orang lain? Saya pernah terfikir begini. Dan akhirnya dengan pikir-pikiran begini, maka akhirnya datang satu dendam dalam diri saya. Saya mengatakan, saya minta kepada Tuhan, bagi saya satu kesempatan, buka saya jalan. Dengan satu kesempatan ini, saya akan diibaratkan kalau ada sisa-sisa tenaga lah, saya akan habiskan tenaga saya untuk benar-benar fight, merubah kehidupan saya. Kerana saya sudah benci dengan kegagalan, benci dihina orang, benci ditinggalkan oleh teman-teman. Macam Henry bicara lah, apabila lihat Henry saja, berapa lagi yang Henry mau minta hutang dari kita, ibaratnya begitulah ya. Jadi itu titik terendah saya. Henry ada gak titik terendah dalam kehidupan itu? Ada Pak. Jadi beberapa kali saya kan bisnis ya, atau katakan dari zaman kuliah saya udah coba bisnis, jatuh bangun, artinya gagal gitu ya. Pernah peternakan lele, punya bisnis rumah makan sebagainya, bangkrut. Zaman kuliah tuh Pak. Dan situasi seperti itu sampai saya sempat nganggur di kampung tahun 95, nggak punya duit sama sekali, serupiah pun nggak ada. Saya jadi pengangguran begitu, akhirnya saya ngajar TPA lah gitu. Nah, kemudian ada kesempatan balik kampus lagi. Di saat tahun 98, saya pernah di bulan Ramadan enggak punya uang 1 rupiah pun selama 3 hari saya enggak makan Pak gitu. Saya enggak makan, berharap ke masjid dapat makanan gitu. Ada takjil atau apa, ternyata enggak ada. Saya cuma sahur pakai air putih, buka air putih selama 3 hari Pak. Saya cuma berpikir, kalau suatu hari saya bisa sukses, saya ingin masih banyak makan orang. Itu kenapa saya sekarang senang masih makan, karena saya pernah di titik seperti itu Pak. Nah, akhirnya hidup seperti sial itu sampai umur 28 tahun Pak. Sial seperti itu, gagal terus sampai 4 kali gagal. Mama saya ngelarang saya lah untuk bisnis-bisnisan, udah kerja dia yang benar. Nah, sejak di Keling saya peringkat Safir pun saya pernah mengenai penghasilan Safir 600.000, bonus donen saya 6 juta, saya 600 Pak. Pulang dari Jogja naik kereta dikasih Pakarta 10.000 untuk di perjalanan dari Senen. Begitu nyampe rumah, nyampe kos-kosan di Kebon Kacang, Condro teman-teman saya sudah berangkat. Akhirnya hari itu makan mie instan gitu. Di posisi Safir manager Pak. Di situ saya sudah sering keluar kota. Oh, hasilnya belum nampak gitu. Pingin berhenti sebenarnya. Tapi satu orang percaya bahwa saya bisa. Sumaryanto membesarkan hati saya. Kamu bisa, Hen.
cukup buat saya. Seluruh dunia nggak percaya, tapi ada satu orang percaya bahwa saya bisa, cukup. Dan percaya diri saya muncul. Dan betul akhirnya saya mulai bangun bisnis keluar kota ke Palu, nemu Pak Desa, Pak Hendra Lembah. Akhirnya disitulah saya punya keyakinan. Makanya orang berpikir bahwa syarat untuk sukses itu banyak sebenarnya, tapi sebenarnya citra dirilah yang membuat kita bisa menemukan titik balik itu. Citra diri di mana dua kata ini citra diri. Di saat mungkin Ruby manajer saya ketemu Bapak di meja dengan Pak Santoso minta saya keluar aja dari pekerjaan, fokus aja. Bapak bilang, San, mungkin Hendy cocok sambil kerja, begitu. Di saat itu saya membangun bisnis secara part time ya Pak ya. Sampai peringkat Emerald, bonus saya 20 juta baru saya keluar. Di saat itu Bapak meyakinkan, saya tengok you bisa sukses Hen. Itu Pygmalion effect lah buat saya. Wih, Pak Raji percaya saya bisa berhasil gitu. Saya nggak tahu Bapak punya firasat itu dari mana gitu. Tapi itu kekuatan buat saya Pak. Itu kekuatan membuat energi buat saya untuk bangkit lah. Untuk bisa bouncing back, membuktikan bahwa orang yang meremehkan saya keliru menilai saya. Dan saya ingin bahagiakan ibu saya Pak. Oke, alhamdulillah. Hen, ini cerita tentang kehidupan. Ya. Hen ada belajar silat nggak? Ada sedikit tapi enggak. Silat ya? Silat, taekwondo, karate, ke apa? Sebelum kita sampai ke satu tahap ahli, kalau kita cerita tentang taekwondo, karate kan, kita akan bertukar belt. Ya. Tapi sebelum itu, kita akan kena pukulan. Pam, pam, kita kena tendang, pam, pam, pam. Pancing itu. Dan akhirnya dengan pukulan-pukulan itu, Hen, membuat kita maju, kita kebal, dan akhirnya kita akan mendapat tali pinggang tersebutlah, naik posisi ini tadi. Inilah kehidupannya. Inilah kehidupan. Sebenarnya manusia ini memiliki satu kekuatan yang cukup luar biasa. Kerana mungkin kisah kita ini berbeda. Tapi saya juga, setiap masalah yang berlaku kepada saya dibaratkan punching bag kepada diri kita. Ini membuat kita benar-benar bangkit, membuat kita kuat. Dan kalau kita benar-benar tidak lari daripada persilatan, dunia persilatan itu, maka akhirnya kita menjadi ahli. Alhamdulillah lah. Sebagai satu contoh, saudara Henry Rikianto ini, walaupun dengan penghasilan sebanyak 6,000, dengan kesusahan yang masih samar-samar, tetapi saya merasakan, feeling saya merasakan bahwa kenapa beliau masih tetap bertahan di Keling. Yang pertama, selain daripada kata-kata motivasi semangat daripada orang yang dekat dengan beliau, contohnya macam Sumaryanto ini tadi, memberi kepercayaan. Kerana waktu itu beliau sudah merasakan sudah terlanjur di dalam bisnes ini, dan beliau tidak boleh mundur lagi. Maka dia teruskan, akhirnya inilah apa yang dia dapat itu. Dan saya rasakan teman-teman sekalian, ambil ini sebagai satu pengajaran yang cukup luar biasa, yang mungkin tidak dapat diajarkan di sekolah yang benar, tetapi ini bisa diajarkan di sekolah kehidupan. Saya terkenang lagi waktu itu, waktu saudara Henry Rikianto datang ketemu dengan saya, waktu itu Santoso push dia. Santoso ini kan sebagai upline besar. Tapi ngajarin saya berani. Beliau ngajarin saya full time kata dia. Ngajarin saya berani, beliau luar biasa. Tapi saya bilang jangan Hen. Saya bilang, kenapa saya bilang jangan? Itu rahasianya Hen. Karena pada saya tidak mau di saat you buat full time, maka yang pertama saya tidak mau you hilang penghasilan yang you ada itu. Itu yang pertama. Karena dengan hilang penghasilan itu saya bertanggung jawab. Saya bertanggung untuk mengganti penghasilan itu. Saya tidak mau nanti benar-benar tujuan Henry untuk bergabung dengan Keling ini adalah untuk bahagia, untuk mendapat lebihan wang. Tetapi gara-gara dia meninggal, pekerjaan dalam keadaan dia belum siap ini tadi, maka akhirnya dia benar-benar akan jadi down lah. Itu yang saya enggak berani di situ. Sebab itu saya nasihatkan jangan dulu. Dan akhirnya apabila, kalau tidak silap saya, penghasilan beliau kurang lebih dalam 20 jutaan. Udah 5 kali lipat dari gaji utama, baru konsultasi. Konsultasi akhirnya kan you siap Hen. Diibaratkan kalau berguru, saya bilang oke lah Hen, you bisa keluar sekarang ini. Karena untuk tujuannya adalah bukan untuk tidur siang atau apa, tapi untuk memaksimalkan tim saya yang di Jogja, yang di Palu, sebagainya, untuk
lebih banyak waktu dengan mereka untuk membimbing mereka untuk berhasil. Saya masih terkenal lagi waktu itu beliau datang ketemu saya, Ya. dia mengatakan bahwa penghasilannya sekian. Saya ingat dulu waktu Ya. itu. Jadi saya langsung ngomong, waktu itu sebenarnya saya nggak tahu berapa jaringannya. Saya langsung Ya. saya bilang kalau penghasilannya sekian, omsetnya sekian. Kalau omset sekian, jaringannya sekian. Iya, iya, Akhirnya iya. tiba-tiba Ingat. langsung dia keluar daripada ruangan saya, tiba-tiba kurang lebih 20 menit dibawa ke atas. Mana Bapak tahu dia printnya Iya. jaringannya itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya guys, Iya. itu bermulanya Punya vital sign. vital sign itu. Dia tanya saya kenapa. Jadi saya membuat Jadi bisa rumus kepada diukur. dia. Sukses bisa diukur. Sukses bisa diukur. Dan ada Rumusan yang sign, saya ada kasih ilmunya. itu, maka Ya. beliau membuat Vital sign, rumusan ya. vital sign di dalam case system itu. Ya, Jadi ingat betul. guys, vital sign itu bukan sekadar Kaleng-kaleng. galeng-galeng. Itu adalah sesuatu Ukuran. benda yang ukuran Iya. kepada tahap khususan kita itu. Betul, betul, Luar betul. biasa ya. Iya. Jadi saya mau tanya ya. Saya mau tanya saudara Henry. Sebenarnya banyak kalau saya mau korek daripada beliau ini, banyaklah. Tapi saya rasa ada satu perkara yang pingin banget saya tanya kepada Henry lah ya. Ya. Yang pertama, apakah Henry ini tapi sebelum itu Ya. ada satu yang saya rasa bangga dengan Henry ini. Saya rasa mungkin inilah ya, you ini mungkin salah satu hamba Allah yang diberkati ini. Sebagai satu contoh, bagaimana beliau sulit makan sampai ke masjid, bukan semata untuk beribadah di masjid, untuk mencari rezeki, menumpang makanan di situ. Maka akhirnya beliau telah sukses sekarang ini. Beliau sering, saya lihat itu setiap minggu gak silap saya, setiap hari Jumat gak silap saya, dia menyiapkan makanan untuk banyak orang itu. Kalau di Indonesia ngomong apa itu yang Sedekah Jumat. sedekah Jumat itu Jumat, ya. ya. Saya lihat itu Sedekah ya. rombongan sebenarnya bukan saya, Pak. Alhamdulillah, kayak macam sudah jadi kayak macam wali kota, bupati, kayak macam ahli, anggota DPR gitu. Saya lihat itu setiap hari Jumat itu, saya lihat Itu gitu. jamaah saya cuma menggerakkan aja. Masya Allah itu ya. Iya, Alhamdulillah lah Hen, Iya, sebagaimana saya Hen ya. Saya lahir sebagai anak yatim. Iya, iya. Sebab itu yang kenapa saya cinta dan sayang Dengan kepada anak-anak yatim. Maka akhirnya diperjodohkan. Maka akhirnya apabila panti asuhan di Jogja itu Di Jogja, menghadapi masalah, banyak Betul, orang berjanji untuk membangun panti asuhan tapi Ya. tidak tertunai janji itu, maka saya turun Ambil tangan take action di situ, untuk take sejak over di gempa situ. Jogja waktu itu ya. Karena saya merasakan bahwa sesuatu yang terjadi pada saya ini ada satu pesanan Ya. yang dikirimkan Allah buat saya. Masya Allah. Dan satu lagi pula, saya dilahirkan memiliki anak yang spesial. Ya. Anak ketiga saya itu yang memiliki Ya. masalah Down syndrome. Maka sebab itulah kenapa di Kelingkir kita ada sekolah anak-anak spesial kebutuhan khusus, Kelingkir ya. Need itu. Ya. Itu yang ingin saya pesan lah kepada teman-teman sekalian juga. Di saat Anda sukses, jangan lupa berbagi bagaimana yang telah ditunjuk oleh saudara Henry ini tadi. Okey, Hen ya. Ya. Kalau kita cerita tentang kesuksesan ini, siapa yang tidak kenal Henry ya? Masya Allah. Banyak orang yang ingin menjadi Henry Rikianto. Sebab itu ada orang yang bertanya kepada saya pingin untuk jadi Rikianto. Ada yang tanya kepada saya begitu di belakang you. Saya bilang kepada dia, jangan tanya bagaimana mau jadi Henry Rikianto. Tanya Jadi beliau, diri sendiri. siap gak dia membayar harganya itu untuk mencapai ke tahap ini. Ya. Karena saya paham harga cukup luar biasa. Jadi sebelum saya mau tanya Henry ya, pencapaian terbesar sehingga ini, apakah Henry sudah berpuas hati dengan pencapaian ini? Sebenarnya keberhasilan itu kan bukan bersandar karena usaha kita Pak ya, karena memang ini juga atas anugerah dari Allah, karunia lah ya, karunia yang diberikan kepada saya, tapi bukan karena faktor kebetulan atau keberuntungan saja, karena keberuntungan atau kesuksesan itu sebenarnya bisa di-grade, bisa ada sainsnya lah, ada ilmunya. Artinya apa yang disampaikan seperti sekarang itu karena atas rahmat Allah tentunya ya. Jadi apa yang ada yang mengatakan bahwa sukses adalah perjalanan. Jadi pada titik tertentu kita harus terus pencapaian seperti sekarang, mungkin bisa melahirkan ada ratusan leaders club, ada ratusan crown ambassador. Tapi misi saya berikutnya bukan hanya karena hidup harus punya tujuan gitu kan, harus punya tujuan, punya purpose of life lah gitu. Nah ketika punya tujuan, jangan cuma survive saja. Survival adalah atau kata Nas tetap cuma sekedar eksis gitu. Tapi saya kepingin kehadiran saya di dunia ini ada misi lagi yang terus saya jalani seumur hidup, ya kan, seperti itu, menjadi pembeda, menjadi
membuat perbedaan. Jangan sampai kehadiran saya ada atau tidak ada nggak membuat perbedaan apa-apa terhadap lingkungan saya. Jadi mimpi berikutnya adalah membuat bantu orang di sekitar saya lebih sukses lagi. Jadi apa yang saya capai sekarang ini adalah titik di mana terus pencapaian yang harus dilanjutkan terus sampai akhir hayat hidup saya gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya kata-kata bijak pandai mengatakan begini. Hen, kita lahir di dunia ini sebenarnya adalah bukan buat diri kita. Ya. Kita lahir di dunia ini sebenarnya adalah buat orang lain. Ya. Intinya begitulah. Jadi intinya kalau kita mengerti tentang bahasa itu adalah kita tidak akan bahagia kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Ya. Ya. Kita tidak akan sukses kalau kita tidak bisa sukseskan orang lain. Ya. Ibaratnya begitulah. Ya. Saya mau tanya lah satu hand ya. Kalau saya menceritakan tentang kegembiraan, kalau pencapaian itu mungkin kadang-kadang itu orang tersalah anggap. Ya. Satu kegembiraan yang berlaku disebabkan oleh kesuksesan Henry ini, sesuatu kepuasan, kegembiraan pasti ada dalam diri Henry. Pasti. Yang tercapai kerana Henry telah dapat melaksanakan sesuatu. Coba di-sharing bersama dengan teman-teman. Ya, kebahagiaan yang utama sekarang ini adalah ketika kita mungkin bukan ketika saya bisa beli mobil bagus atau beli ruko atau beli aset seperti itulah. Tapi mungkin beli mobil paling 3 bulan sudah lupa ya. Sudah lupa, oh punya mobil bagus begitu ya. Lupa lah gitu ya. Tapi yang membuat saya bahagia adalah ketika saya bisa nangis Pak. Ketika melihat donen saya yang kita tahu dari didik, kita bimbing beliau. Akhirnya jadi Crown Ambassador, jadi PLC. Hutangnya bisa lunas, bisa menghasilkan dirinya dan orang tuanya. Dan itu kenapa setiap rekok saya selalu duduk di depan dan saya menepuk tangan, saya jadi supporter fanatik mereka gitu. Jadi saya kencing aja saya tahan Pak untuk melihat donennya saya maju ke panggung gitu. Itu apresiasi dari saya. Itu sebenarnya adalah perasaan ikhlas ataupun dipaksa-paksa untuk memberikan satu dorongan kepada downline itu. Ikhlas karena itu ya ikhlas. Ya walau alam tapi yang jelas passion saya adalah people Pak. Gairah saya dari dulu, saya bisa kerja di luar kota, kadang tidur jam 1, besoknya udah ketemu lagi tim saya, sampai 3 hari begitu. Oh kamu gak capek Hen gitu. Padahal udah 15 tahun tiap hari ngomong keling gitu. Gimana capek ini? Ketika orang dibilang passion adalah orang itu sanggup gak dibayar, sanggup lembur untuk melakukan sesuatu yang kita sukai gitu. Saya menyukai itu, saya mencintai bis ini sampai sekarang saya gak pernah bosen dengan bis ini. Saya menceritakan Pak Raji, saya ceritakan Datuk Darren, saya ceritakan Keling, saya ceritakan produknya, saya ceritakan mimpi-mimpi yang mereka bisa capai, apa-apa yang belum mereka capai. Dan itu dari strategi, teknik, membangun sikap mereka, sebagainya itu adalah kegairahan saya di sana Pak. Sehingga ketika mereka berhasil mencapai apa yang kita pernah rencanakan, Allah kabul seperti itu, panggungnya kan di-recognize ya. Ketika di situ ya kita menikmati bersama, kita pelukan kok kayak drama pelukan nangis gitu. Ya mereka nggak tahu kalau kami dengan tim saya itu ada salaman gitu, ada sebuah kesepakatan untuk sukses bersama gitu Pak. Oke guys ya. Sebenarnya kita telah mempersiapkan video-video. Kalau sebenarnya tadi nanti kita akan tunjukkan kepada Anda semua tentang video-video apa yang dilakukan oleh saudara Henry Kianto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan ke home tour ke rumah saya yang ada di kampung di desa terpencil, yaitu dari 1 jam dari Ciamis, namanya desa Lakbok. Nah hari ini kita akan room tour ke rumah ibu saya yang ada di Lakbok. Oke, kita ikuti ke rumah saya. Yuk. Oke teman-teman, kita akan masuk ke rumah mama saya yang ada di kampung, yang ada di Ciamis ini, di Lakbok.
tepatnya ya. Jadi rumah ini dulunya adalah rumah tua ya, rumah yang dipugar kembali, dibangun tahun 80-an, dan akhirnya kita tahun 2011 saya membangun, cita-cita adalah ingin bangun rumah untuk ibu saya. Dan rumah ini bergaya resort ya. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam ke rumah ibu saya. Mari. Halo guys, kita akan mengunjungi bagian belakang rumah. Ini bagian dari teras rumah yang biasa favorit kita ngumpul di sini bersama keluarga di rumah ibu saya di Lakbok ya. Cukup nyaman di belakang, nih teras biasa kita favorit di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya rumah ini betul-betul dulu sangat kondisinya sangat memprihatinkan ya. Jadi waktu saya belum kenal di sini, betul-betul rumah ini kondisinya sangat tua, dibangun tahun 80-an saat saya masih SD ya. Waktu SMA sebagainya, waktu kuliah saya selalu ngomong ke ibu saya, ke bapak, tolong itu plafonnya dibetulin. Terus itu tegelnya kok jelek sekali. Dia mengatakan benerin gampang aja, tinggal panggil tukang atau mana duitnya gitu. Jadi selalu berpikir bahwa kita kalau mau betulin rumah atau apa harus ada duitnya dulu. Ya ternyata di usaha ini kita diajarkan memiliki cita-cita dulu ya, uangnya belakangan bisa dicari. Jadi waktu itu saya bercita-cita, punya impian adalah ingin bahagiakan ibu saya ya. Saya ingin bangun rumah yang layak, yang bagus untuk ditempati oleh ibu saya. Sehingga waktu itu saya rancang, kemudian saya berpikir someday kalau saya punya uang, saya ingin bangun rumah yang layak untuk mama saya. Dan betul akhirnya bisa terwujud melalui usaha Keling. Alhamdulillah rumah ini terwujud betul-betul waktu tahun 2012 rumah ini selesai ya. Jadi teman-teman yang punya cita-cita ingin membangun atau merenovasi rumah orang tua ya, sangat mungkin sekali teman-teman bisa bangun rumah impian buat orang tua kita ya, supaya betul di hari tuanya dia tinggal di rumah yang nyaman ya. Jadi pastikan terus berjuang supaya betul-betul bisa mewujudkan impian dari orang-orang yang kita kasihi, orang kita cintai ya. Oke, teman-teman kita bisa lihat atau masuk ke dalam ke bagian terasnya supaya bisa ngelihat nanti someday suatu hari Anda juga akan bisa bertamu ke sini ke Lakbok. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Karti, ibunya Hendrikianto. Awalnya Hendri bisnis Keling ini saya nggak setuju karena udah beberapa kali itu bisnis gagal terus, sampai sawahnya habis, adiknya nggak bisa kuliah, tapi dia orangnya kan selalu ngotot. Waktu itu saya ngingetin, udah aja kerja di bank, kerja yang bagus biar karirnya bagus. Tapi malah orangnya kan ngotot, ya kepengen bisnis. Udah jangan bisnis-bisnis lah ya. Kerja aja yang benar. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah dia bisa menekuni bisnis ini, perlahan bisa, alhamdulillah sukses. Syukur alhamdulillah, saya sangat bangga sekali anak saya Hendrikianto di bisnis Keling ini bisa sukses dan bisa membantu orang banyak, dan mudah-mudahan kedepannya yang lain bisa sukses seperti Hendrikianto. Saya mendoakan semua yang berjuang di bisnis Keling ini, semoga semua bisa sukses seperti Hendrikianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Masjid Baitur Rahman yang kebetulan lokasinya ada di dekat rumah saya di kampung ya, di Desa Tambak Kerja, Lakbok, Ciamis ya.
alhamdulillah masjid ini kita bangun 2013 lalu ya. Sebelumnya masjid ini ada sejak tahun 38, jadi kita pugar secara total dan alhamdulillah dibangun kurang lebih 2-3 tahun akhirnya selesai juga ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sedang punya mimpi, punya cita-cita kepingin sekali membangun masjid atau bikin tahfiz Quran atau katakanlah yayasan gitu, mungkin sekali ya melalui usaha Keling teman-teman bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti itu ya. Nah, itu adalah sebuah cita-cita saya saat mulai usaha ini. Sejak peringkat saya Diamond adalah salah satunya adalah ingin bangun rumah saya, kemudian ingin bangun sebuah masjid. Dan insya Allah di Masjid Baitur Rahman ini tempat saya mengaji waktu kecil ya di kampung, dan orang tua saya di desa di si kampung ini ya. Dan alhamdulillah bentuk masjidnya Anda bisa lihat seperti ini ya. Kita nanti akan masuk ke dalam teman-teman, dan di sini juga ada RA Diniyah ya. Kita sedang bangun, insya Allah di sini juga akan kita bangun pesantren untuk anak-anak dan siapapun yang mau belajar agama di sini. Jadi teman-teman, memungkinkan sekali siapapun Anda yang memulai usaha ini bisa membangun masjid atau membangun rumah ibadah dan bisa kontribusi pada masyarakat ya. Jadi yakinlah bahwa impian Anda bisa terwujud kalau niat Anda adalah betul-betul harta bukan untuk di hati tapi ditaruh di tangan. Anda pun pasti bisa. Ayo kita masuk ke dalam masjidnya seperti apa. Oke teman-teman, kita akan masuk ke Masjid Baitur Rahman. Ya, di sini kita semua didesain memang banyak dengan ruangan batu dan ada roster sebagainya, dan ini kita akan menggunakan ornamen juga dengan kuningan di dalamnya ya. Oke, kita lihat interior di bagian dalam masjidnya seperti apa. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, ini ada bagian dalam dari masjid ini sendiri. Ya, kita gunakan beberapa ornamen seperti batu ya. Batu ini, nah ini untuk 4 tiang. Nah, 4 tiang ini memang aslinya digunakan juga bagian kayu dalam, karena intinya adalah masjid yang bagus adalah yang didirikan dengan takwa. Nah, salah satunya adalah yang dari pendirinya, yaitu Mbah Bandi ya. Kiai Bandi melahirkan banyak ulama dari sini ya. Oke teman-teman, kita bisa masuk dalam. Ya, ini bagian ruangan utama. Kita nggak menggunakan kubah, tapi kita menggunakan limasan ya bentuknya, atau gaya Demak ya, karena memang dari pendirinya dari Mbah Bandi dulu mendirikan masjid ini adalah bentuknya limasan atau bentuk gaya Demak ya. Jadi gaya Sunan Kalijaga. Nah, jadi teman-teman di sini kita menggunakan ornamen juga dengan ornamen kuningan ya, yang dibuat oleh Mbah Puji ya dari Semarang. Kebetulan dari Ungaran, dibuat di Ungaran atau di Semarang ya. Jadi ini adalah lafaz Allah, Muhammad Muhammad, dan sini adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita gunakan sini kita bisa lihat ada roster. Kita menggunakan batunya, kebetulan ini adalah batu Pacitoroso ya. Ini batu alam, batu candi ya. Ini lampunya kita masih menggunakan lampu paket dari pembuatan dengan lampu utama dengan kuningan, semua ini satu paket dengan ornamen artworknya juga ya, dari Ungaran, diimpor dari sana, dibuat di Semarang. Nah, ini adalah rosternya, sengaja desainnya adalah untuk tidak pakai AC ya di sini. Jadi nggak pakai AC, jadi ini dari angin dari luar. Ya, dari angin dari luar. Ini bukan cetakan tapi ini batu yang dipahat ya kan. Jadi masyarakat waktu itu berpikir lama sekali, bangunan belum selesai sampai 3 tahun ya, karena memang batunya batu yang memang bukan batu ini batu alam yang dipahat seperti itu. Jadi ini dari konsep dari arsiteknya seperti itu ya. Oke, proyek berikutnya adalah kita sedang mendirikan yang namanya Diniyah ya. Diniyah adalah tempat belajar agama untuk anak-anak
Ya, di sini anak-anak SD sampai juga sanawiyah belajar, ada lebih dari 100 anak belajar, di mana paginya digunakan untuk PAUD atau RA, Radul Anfal. Jadi sorenya adalah untuk dinia. Di sini ada 100 dan ada kurang lebih 14 ustadz yang mengajar di sini. Jadi ada 100 anak yang memang belajar setiap sorenya. Ya, jadi selain di Madrasah Ibtidaiyah, sorenya berlanjut ke di dinia ini. Kebetulan ini belum jadi, ada 6 kelas ya, ada 1 ruang guru dan 5 kelas. Insya Allah sebulan lagi ini akan selesai ya, tinggal untuk ke bagian tangga dan railing di atas ya. Dan konsepnya masih satu tipe dengan masjid ya. Ini lokasinya di masjid juga, di halaman masjid depannya. Dan insya Allah ini akan selesai ya. Kebetulan juga buat yang tahfiz Quran ada di lokasi yang berbeda, masih di lingkungan Masjid Baitur Rahman juga. Jadi belajar tentang penghafal Quran juga di sini. Ya, insya Allah Anda teman-teman juga bisa bangun untuk anak-anak supaya bisa belajar bangun TPQ atau RA atau katanah ke diniyah seperti ini. Oke, kita lihat lokasinya walaupun belum jadi ya. Oke. Insya Allah ya teman-teman juga akan bangun masjid lebih bagus dari ini, akan bangun rumah Allah yang lebih banyak lagi untuk bisa memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya, kepada masyarakat untuk bisa memberikan mungkin cita-citanya adalah untuk kehidupan akhirat nanti. Ini jadi amal jariah. Kebetulan ayah saya, bapak saya tidak melihat saya sukses di usaha ini karena meninggal tahun 2001, sementara saya aktif di sini tahun 2003, sehingga bangunan ini atau masjid ini saya hadiahkan buat orang tua saya ya, jadi infak atau wakafkan dari saya untuk orang tua. Insya Allah jadi amal jariah. Mohon doanya teman-teman ya, Insya Allah bahwa ini adalah bagian dari bisa membalas kebaikan dari orang tua saya, tapi paling enggak ini adalah sebuah karya yang insya Allah bisa memberikan bekal di akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat daripada bumper tadi Hen ya, Iya Pak. luar biasa sekali ya, betapa bangganya Ibu Henry terhadap pencapaian Henry ini tadi. Dan saya mengetahuinya bahwa salah satu impian Ibu Henry lah, bukan kata Ibu Henry saja, ibu sesiapa saja, adalah untuk berangkat mengerjakan rukun Islam yang kelima. Ya. Kerana ini diibaratkan kayak macam penutup kepada rukun Islam itu. Ya. Alhamdulillah dengan pencapaian Henry telah bisa berangkatkan kedua orang tua, dan saya merasakan tidak banyak bisa melakukan itu. Alhamdulillah lah ya. Kerana pada saya sederhananya begini ya, di saat kita lahir Henry, ibu kita akan bahagia, ibu dan ayah kita akan bahagia, senang dan tertawa menyambut kelahiran kita. Apabila kita dewasa, kita meningkat dewasa, mereka merasa bahagia, senang melihat kita dah besar. Ya. Tapi kadang-kadang yang sedihnya ini benar-benar yang saya sendiri merasakan. Tolong ya teman-teman sekalian, tolong ya. Saya ingin pesan kepada anda semua, tolong. Sebelum kedua orang tua kita menutup mata, jangan di saat kita lahir mereka ketawa, di saat kita sekolah mereka ketawa, tapi di saat apabila kita telah keluar daripada alam persekolahan kita, alam remaja kita, mereka menangis bimbang. Kerana kita ini belum menjadi orang. Kita ini tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat kita settle down dalam kehidupan ini. Akhirnya mereka akan bimbang, sedih, dan mereka menutup mata dengan kesedihan itu. Tolong ya teman-teman, ini jangan berlaku pada anda semua. Dan saya rasa saudara Henry ini, beliau telah lolos di situ. Saya merasakan insya-Allah kalau sesuatu terjadi, walau nauzubillah minazalik lah, jangan terjadilah insya-Allah. Tetapi insya-Allah kalau sesuatu terjadi kepada beliau pun, insya-Allah beliau maksudnya sudah tenang, nyaman, kerana beliau merasakan bahawa Henry sekarang alhamdulillah telah sukses, dan Henry sekarang ini telah bisa take over
sebagai anak yang sulung telah bisa take over responsibility, tanggungjawab daripada keluarga itu untuk menjaga adik-adik dan sebagainya. Karena saya merasakan ini karena saya sendiri melihat bagaimana Henry menjaga Lokman, Henry menjaga adik-adik yang lain. Alhamdulillah, Hen. Jadi saya rasa teman-teman, kalau di saat Anda sukses, contohilah sosok seorang Henry Rikianto ini. Kerana apa beliau lakukan bukan satu karangan semata. Kerana saya lihat di dalam recognition, saya lihat beliau sentiasa duduk di depan. Kadang-kadang orang lain keluar, tapi beliau, passionnya, kegairahan beliau itu, tepuk tangan, bukan setakat downline-nya saja, downline orang lain pun beliau akan tepuk tangan, mendorong, memberi semangat dan sebagainya. Ini sebenarnya lahir, bukan dibuat-buat. Sebab itu orang mengatakan bahawa seorang leaders ini kadang-kala born to be a leaders. Kalau dia tidak born to be a leaders, dia harus develop sebagai seorang leaders. Dua cara. Tapi leaders tetap leaders, Henry ya. Jadi dalam Henry mencapai contohnya lah rumah orang tuanya yang cukup cantik lah berada di kampung. Kita lihat Henry juga telah membangunkan masjid. Alhamdulillah Hen ya. Dan saya lihat Henry juga telah bersiap-siap untuk membangunkan panti asuhan, pesantren. Ini salah satu topik yang orang suka, Hen. Di saat dia telah menikmati kemakmuran, kesuksesan itu, dia akan berminat, bersyukurlah kalau kita mempunyai minat untuk memikirkan tentang hari setelah mati. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan, insya-Allah yang bisa menjadi bekalan di akhirat. Jadi saya lihat Henry telah memiliki perkara-perkara itu semua. Jadi saya mau cerita saya mau dapat sedikit perasaan Henry lah. Kenapa yang membuat Henry berminat banget untuk melakukan perkara-perkara yang seumpama itu? Iya, seperti tadi ya, membahagiakan orang tua. Salah satunya karena itu bagian dari alasan ya, strong way-nya jadi cita-cita ya, salah satu dalam membahagiakan orang tua. Ibu saya berangkat haji tahun 2006, kami 2008 ya, 2 tahun kemudian. Jadi mertua saya juga orang tua saya juga kan, jadi bertiga dengan ibunya Triana dan bapaknya Triana. Itu juga jadi orang tua kita. Katanya orang tua kita kan 3. Ibu kita, bapak kita, mertua, dan guru kita juga orang tua gitu. Oh, 3? 4? Tiga. Oh, ada orang tuanya sampai 8 pun ada. Karena istrinya 4 kan? Masyaallah. Nah, jadi kenapa salah satu mimpi saya adalah juga memperbaiki masjid atau membangun masjid, diniyah, sekolah diniyah, kemudian pesantren seperti itu. Saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan, berharap bahwa ini adalah suatu bekal buat akhirat lah. Artinya yang saya lakukan menjadi suatu yang positif, karena ibaratnya hidup ini kan setiap detiknya harus positif, harus sesuatu yang manfaat, nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia. Jadi dengan adanya usaha ini, mudah-mudahan ya, semoga apa yang lakukan ini adalah sesuatu yang halal ya kan, bisa bekal buat ke akhirat, ke negeri berikutnya, eternal life ya. Kemudian saya udah sedikit kesibukan kita juga, saya menjalankan puasa ya, zakat dan sholat dan haji lah gitu ya. Artinya kalau kita tujuannya adalah salah satu kita ingin selamat di negeri akhirat yang lebih panjang lagi nanti. Alhamdulillah lah ya, sebab kata-kata peninggalan daripada pemimpin besar kita, pemimpin agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Salah satu caranya untuk kita menambah rezeki kita, yang pertama silaturahim. Perbanyaklah silaturahim. Yang kedua, jangan sesekali kita takut berinfak, membantu orang lain. Dan insya-Allah ini sebenarnya akan memberi kita, akan dibuka lebih banyak lagi pintu-pintu rezeki buat kita. Dan ini harus kita meyakini dan mempercayainya, Hen. Jangan takut miskin kerana berinfak. Tidak ada sejarah dalam dunia ini orang miskin gara-gara berinfak, membantu orang lain. Dan insya-Allah malahan dia akan membuka lagi gitu ya, pintu-pintu rezeki buat kita ini. Jadi Hen ya, saya mau tanya, setiap orang itu pasti ada mentornya. Mentornya, sosok-sosok yang berjasa besar dalam dirinya itu, yang membuat dia sukses di dalam karirnya itu.
Saya mencerita tentang karir lah ya. Ya. Kalau kita cerita tentang rumah tangga, agama, mungkin sosoknya lain. Ya. Kalau kita cerita tentang yang bagian ini, pendidikan, mungkin sosoknya lain. Saya cerita tentang karir. Dalam kesan di karir ini, siapakah sosok yang dijadikan mentor oleh saudara Haji Henry Rikianto ini? Iya, tentunya saya ingin berterima kasih lah kepada, kita nggak bisa bersyukur atau terima kasih kalau kita nggak berterima kasih kepada orang-orang berjasa dalam hidup kita ya Pak ya. Ya, jadi saya berterima kasih kepada orang yang mengangkat saya lah. Artinya pertama adalah pelatih-pelatih saya ini. Jadi awalnya saya bukan siapa-siapa, tapi saya akhirnya dikenalkan di sini, saya dibimbing awal oleh Pak Sumaryanto ya kan. Pak Sumaryanto ibaratnya kalau saya tuh di kondisi kayak kucing masuk got, saya dibersihin, kemudian kedinginan dikasih makan, istilahnya gitu Pak. Dilatih sampai punya sikap dan teknik yang benar salam jalan di sini. Ada Pak Kartavilar, ada Pak Santoso yang mengajarkan saya tentang keberanian untuk menata visi ke depan. Tapi saya bersyukur kenapa teman-teman di bisnis scaling ini ada seorang yang mau berkorban lah buat kita semua. Berkorban artinya mau bayar harga yang besar, membawa Keling ke Indonesia, berpisah dengan keluarga di sana, dan akhirnya seperti yang kita nikmati sekarang, mentor saya Pak Raji. Masya Allah. Artinya terus sampai hari ini saya masih berkonsultasi, minta sikap apa yang harus saya ubah, sering datang ke Bapak. Sikap apa yang harus saya ubah dalam diri saya gitu. Jadi saya bahagia dikelilingi oleh guru-guru lah yang membuat saya bukan ya mantep, bukan hanya di bisnisnya saja, tapi menatap kehidupan juga, karena punya arah, punya tujuan, punya platform untuk kita jalanin ya. Dan kita nggak boleh berhenti berlatih, kita nggak boleh berhenti belajar ya, karena kita akan menjadi pribadi yang lebih baik terus ya kan, terus bertumbuh. Continuous program, jadi kita punya program yang berketerusan untuk memperbaiki diri terus menerus. Tentunya kita mesti punya guru. Jadi jangankan di sini, karena kalau mau cepat teman-teman atau teman-teman yang mau cara cepat untuk sukses adalah punya mentor yang sudah sukses. Kamu cukup ngikuti apa saran-sarannya, maka kamu akan cepat berhasil. Jadi bersyukur kalau teman-teman deketin dulu upline Anda, karena itu adalah yang akan mengubah jalur hidup bisnis kita. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi jangan remehkan yang namanya coach dan mentor, karena itu yang akan membawa kita, menarik kita dari lembah kesulitan atau menjadi solving problem dalam setiap langkah-langkah kita. Dan saya percaya itu bisa berhasil kalau kamu yakinin menemukan upline, mungkin upline LC atau upline brand ambassador Anda. Angkat dia jadi pelatih dan tiru apa yang dilakukan supaya kita bisa berhasil. Gitu, Pak. Sebenarnya apa yang Saudara Henry katakan tadi ini sebenarnya ada hadis itu, pesan Rasulullah. Kalau kita dekat dengan orang penjual minyak atar, minyak wangi. Ya. Kalau kita tidak bisa menjual, minimal kita akan, badan kita akan berwangi. Betul. Maksudnya dalam hadis itu mengatakan dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang soleh, baik, orang yang soleh dan sebagainya. Insya Allah kita akan menjadi sebagian daripada orang-orang yang soleh dan bahagia itu tadi. Betul. Apa yang Henry katakan tadi. Sebenarnya banyak orang confused tentang mentor dan coach. Ya. Bila kita tanya siapakah mentor Henry itu, sebenarnya guys, mentor ini datang daripada perkataan Yunani, Greek ya. Greek itu Yunani ya? Yunani, Greek itu. Mentor ini ada satu orang nama mentor, dan sekarang ini digunakan mentor itu adalah seorang advisor, pembimbing yang ahli dan lebih berpengalaman daripada kita dalam bidang itu. Jadi sebab itu Anda semua bersyukur dalam Keling ini kerana Anda bisa memiliki mentor-mentor. Carilah mentor daripada kalangan upline Anda. Mungkin dia bukan upline langsung, mungkin upline di atas, tapi carilah orang yang benar-benar hatinya baik, ikhlas untuk membimbing kita, dan dia sendiri memang telah ahli dan sukses di dalam karir bidang ini. Dan insya-Allah Anda tidak akan tersesat jalan, Siap, Sebenarnya apa yang Henry ceritakan tadi, sebenarnya ada satu kata-kata, tapi kata-kata yang cukup luar biasa. Waktu susah itu, awal susah itu, indah enggak dunia ini?
Ya tentunya karena sikap kita belum kebangun, ngelihat apapun jadi ngelihat itu menjadi sebuah penyebab kesialan. Tapi begitu kita diajarkan di usaha ini berubah untuk melihat sesuatu apapun kondisinya, untuk kita nggak bisa mengendalikan keadaan, ya. Tapi ada sesuatu yang kita bisa kendalikan, yaitu sikap mental kita, artinya pola pikir kita, mindset kita. Jadi menjadi indah ketika kita mengkondisikan pikiran kita menjadi indah. Jadi seperti kondisi corona seperti sekarang ini, kalau kita mau meratapi atau sedih, ya sedihlah. Maka tapi sedih tidak mengubah keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah bahagia. Dengan bahagia kamu akan dikelilingi orang bahagia, sehingga kamu akan menjalankan bisnis dengan hati yang gembira, dengan senang, bersyukur, akhirnya menarik orang-orang yang di grup Anda, tim yang bagus, sehingga omset bisa naik. Gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya kenapa saya tanya soalan itu? Ada kata-kata bijak pandai yang mengatakan bahwa dunia ini sesungguhnya bukan tempat yang indah untuk didiami. Wah, ini cerita dunia. Jadi untuk kita bahagia, kita yang harus mengindahkan dunia ini. Kita harus mengindahkan rumah ini. Bagi saya satu contoh, kita lihat bagaimana awalnya perjuangan Saudara Henry sebelum bergabung dengan Kelly. Awal di Kelly beliau merasakan bahwa terbeban banget. Dan ini sebenarnya dinikmati, dirasai oleh banyak orang. Tapi alhamdulillah beliau merubah bagaimana cara beliau bekerja, berfikir, segala macam kepercayaan beliau itu, maka akhirnya beliau merasai keindahan-indahan hidup di perjalanan bumi ini. Soalan terakhir, Hen. Soalan terakhir. Sebelum kita pergi pada kesimpulan meeting kita pada hari ini. Banyak orang yang cuba reject tentang deny tentang peredaran zaman. Peredaran zaman. Karena kalau kita lihat sekarang ini, kita buka lah buku kah, Google kah, ataupun tanya ahli-ahli ekonomi, semua sepakat mengatakan bahwa kita sekarang telah beralih di era zamannya digital. Jadi maksudnya bila kita mengatakan begini, era digital ni telah menguasai pasaran. Ibarat kalau kita menceritakan tentang 100%, 70% dikuasai oleh orang-orang yang menguasai ilmu digital, dan 30% adalah orang yang tidak menguasai ilmu digital ini tadi, ilmu online ini tadi. Jadi ini kita tidak boleh deny lah, kerana dunia merakui. Bagaimana perasaan Henry apabila berada di dalam dunia era zaman digital sekarang ini? Ya, saya cukup bersyukur ketemu dengan era 4.0 yang bilang di semua akan digitalisasi. Jadi itu sebuah keniscayaan perubahan itu ya. Kalau kita menolak perubahan, ya kita akan jadi seperti dinosaurus, kita akan punah gitu ya. Kita harus adaptasi dengan perubahan. Sehingga kita harus merembanyakan diri kita, merejuvenation diri kita sendiri untuk melihat penyegaran-penyegaran yang seperti yang terjadi sekarang. Saya bersyukur dengan adanya digital. Saya sering ngisi seminar di beberapa tempat. Dulu ada namanya era keberlimpahan atau abundant era, itu akan datang. Itu kurang lebih 3 tahun 4 tahun yang lalu Pak, saya keliling Indonesia menceritakan ini, dan betul bahwa orang akan senang di rumah, barang dikirim begitu ya, transaksi bisa cukup, jadi kanan kirinya, tangan kanan HP, tangan kiri laptop, bisnisnya di seluruh dunia. Jadi memungkinkan di era digital sekarang, semua sektor apa Pak? Semua sektor yang pertanian atau apa, kalau mau besar ya harus ke sana. Jadi buat teman-teman yang ada di kabupaten, di kampung ya, nggak usah khawatir, karena Anda bisa punya penghasilan kota, ya, tetap tinggal mungkin di Gunung Kidul atau dikatakanlah di Mamuju atau di sebuah Ternate pinggir atau apa. Yang penting ada internet, dia bisa dagang, bisa bisnis. Dan bersyukurnya, kita bersyukur karena Keiling mengunggah platformnya menjadi dari MLM menuju ke digital network marketing. Dan ini diprakarasi oleh Pak Razi yang visioner sekali. Dan saya bersyukur sekali karena apa? Coba bayangkan di saat corona seperti ini, kita belum kenal platform digital. Wah, itu pasti nangis Pak. Nangis. Artinya tersungkur. Ya, banyak hanya bertahan bahkan tutup gitu. Ya kan? Tapi teman-teman semua bersyukur dan ikuti apa yang jadi arahan atau menjadi visi dari perusahaan dari ini. Yang penting kuatkan
mental dan mindset Anda untuk open mind. Jadi extra open minded, karena kalau kita nggak open mind di saat seperti sekarang kita akan ketinggalan. Jadi harus open mind, terbuka dengan peluang. Bahkan kita belajar dengan anak muda, Pak, dengan donen saya yang mungkin lebih muda. Dan ini kan sulit mengelilingi diri kita kepada sesuatu. Kalau kita mau sukses, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang yang bisa melengkapi kekurangan kita. Gitu. Ya mungkin saya udah nggak muda lagi, tapi saya punya tim yang muda-muda yang bisa melanjutkan perjuangan ke depan. Gitu. Ibaratkan itu separuh akhir lah ya. Ya. Soalan separuh akhir. Masya Allah. Ini soalan akhir. Apakah lagi yang mau ditambah-tambah lagi pesan-pesan buat teman-teman sekalian? Contohnya mungkin tips-tips yang mungkin dijadikan pedoman buat mereka yang ingin menjadi seorang Henry Rikianto. Masya Allah. Ya, sebenarnya tanpa harus jadi seorang Henry Rikianto, Anda tetap jadi diri Anda sendiri. Jadi diri sendiri yang bahkan mungkin Anda bisa lebih hebat dari saya di era sekarang ini. Ya, Anda akan menjadi Royal Crown Ambassador lebih cepat, punya organisasi bisa lebih besar lagi. Yang saya selalu katakan di seminar adalah yang terbaik belum lahir. Makanya selalu semangat. Jadi yang terbaik bukan Henry mungkin, bukan Pak Irwansyah, bukan Pak Santoso, bukan Pak Rifai atau Pak Calvin. Yang terbaik belum lahir. Siapa tahu itu Anda. Ya, jadi yang saran saya yang utama di sekarang ini kemudahan banyak ya Pak ya. Kemudahan dengan pipa-pipa, dengan ada Facebook, ada kemudahan untuk memasarkan produk, mengembangkan bisnis secara digital ini yang dulunya sulit ya. Sekarang diberi kemudahan seperti itu. Yang penting sebenarnya nomor satu, permantapkan niat Pak. Niat teman-teman, perbaiki niat. Kenapa saya ada di usaha ini? Apa yang jadi strong way-nya? Jadi apa yang jadi mengapa saya ada di usaha ini, untuk siapa? Ya kan? Ingat kampung halaman kita adalah Royal Crown Ambassador. Jadi teman-teman yang sudah Diamond, Crown Manager, selesaikan sampai Crown Ambassador, sampai Royal Crown Ambassador bahkan. Ya, jadi niat yaitu cita-citanya permantapkan. Jadi selalu yang hari-hari kita memang akan terus memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat seperti itu. Memperbaiki cita-cita kita. Sama saya juga terus memperbaiki niat untuk tidak tergelincir gitu atau menjadi berkarat begitu ya. Yang kedua yang paling penting ada mau bayar harganya Pak, harus bekerja keras ya. Apa di era digital harus bermalas-malasan rebahan. Sebenarnya rumus sukses harus bekerja keras kok, ya kan, harus dibayar gitu, ngulik lah atau belajar. Bekerja keras bukan hanya fisik tapi mental. Artinya secara mental teman-teman merendahkan hati atau punya pengharapan bahwa kita bisa berhasil, itu kerja keras loh. Ya kan? Bahwa saya bisa di era digital, di era ini saya bisa sukses. Itu bekerja keras di sini. Yakin akan sukses melalui scaling. Saat saya ruby, saya punya keyakinan saya akan jadi Crown Ambassador. Ini akan jadi Emerald. Itu kan pengharapan, itu kerja keras gitu. Nah, yang ketiga mesti mengikuti sistem yang ada. Jangan cara-cara sendiri yang belum kebukti, dan ngangkat mentor atau pelatih. Ya, jangan kerja sendirian. Kerjalah menjadi seorang super team, jangan menjadi Superman. Betul Pak ya. Jadi yang paling penting lagi doa. Minta doa dari mama, karena bisa jadi kerja keras kita ini sukses. Saya sukses bukan karena Henry yang hebat, tapi kersane Gusti Allah istilahnya, karena doa dari ibu saya. Doa dari guru-guru saya, ya kan? Jadi doa adalah senjatanya orang beriman. Jadi seperti tadi bahwa dunia ini bisa jadi penjaranya orang beriman. Ini nggak boleh. Tapi kalau mau selamat, ya harus prihatin dulu supaya mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Jadi niat, kerja keras. Yang ketiga ikut sistem dan punya pelatih. Yang berikutnya adalah berdoa jangan henti, mengharapkan rahmat Tuhan itu ada. Sukses. Inilah guys, beliau ini layak untuk memberi tip-tip. Kerana yang pertama, beliau telah menjalani kehidupan ini daripada 0% sampai akhirnya menjadi seorang Royal Crown Ambassador, dan penghasilan yang saya nggak mau bicara berapa penghasilan beliau, tapi yang pastinya adalah ratusan juta, hampir 1 miliar lah. Beliau menikmati penghasilan ini sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun penghasilan beginilah ya. Sebab itu diibaratkan. Tapi ada sesuatu yang saya mau syukuri tentang leadership saudara Henry Rikianto ini.
beliau tidak lupa untuk berbagi kepada teman-teman yang kurang beruntung. Sebagaimana beliau telah membangunkan rumah orang tuanya itu. Kalau rumah orang tua itu bukan kurang beruntung, itu tanggung jawab kan? Ya, itu kewajiban itu sudah. kewajiban dia. Maksudnya beliau membangunkan insya-Allah pesantren. Dinia, ya, beliau sekolah membangunkan agama. masjid untuk Ya, dinikmati oleh ya. masyarakat di kampung beliau. Ya, Alhamdulillah kan. ya. Dan beliau sentiasa setiap sedekah Jumaat itu saya melihat Itu alhamdulillah. jamaah dari Majelis Pondok Indah sebenarnya. Alhamdulillah ini sebenarnya insya-Allah lah akan memberikan satu dorongan dan mungkin doa-doa yang memberi kekuatan kalbu beliau, hati beliau untuk menerusi lagi kehidupan yang mungkin panjang lagi. InsyaAllah. Sebenarnya kita membutuhkan banyak saudara Henry Rikianto di sini Bapak Ibu. Jadi insya-Allah kalau anda mempunyai satu keinginan, cita-cita, impian untuk sukses kayak macam Henry Rikianto, pesan saya adalah amati perjalanan harga yang telah beliau bayar ini. Tanya diri anda, apakah anda siap membayar harganya itu? Dan insya-Allah kalau anda siap membayar harganya itu, anda juga insya-Allah akan sukses sebagaimana seorang Henry Rikianto. Jadi guys, insya-Allah kita akan ketemu lagi selepas ini dengan tokoh-tokoh, dengan tetamu yang lain yang pastinya seorang yang benar-benar telah menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses di dalam dunia digital network marketing Keling ini. Doa saya semoga anda semua sehat terus, Amin. bahagia, Amin, ya Rabb. dan insya-Allah satu hari nanti anda juga akan bergelar Royal Crown Ambassador Executive Leaders Club. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.